Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya Intan Endasari di mata pelajaran IPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem gerak pada manusia. Yang kita akan bahas di sini adalah sistem gerak pada makhluk hidup. Ya, tepatnya sistem gerak pada manusia. Oke. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang, persendian, dan otot. Serta nanti juga akan kita bahas upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Tulang pada manusia itu terdiri dari rangka kepala, kemudian rangka badan, dan rangka anggota gerak atas. Ya. Rangka kepala itu bagian atas yaitu tulang tengkorak. Bagian kepala ya, itu dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian rangka badan itu di sini ada tulang bagian atas ya, badan bagian atas yang terdiri dari tulang dada, tulang rusuk. Selanjutnya ada tulang panggul, ini bagian panggul, bagian pinggang. Selanjutnya juga ada tulang belakang manusia yang letaknya di punggung kita. Dan selanjutnya ada tulang belikat dan tulang selangka itu ada di bagian bahu. Kemudian anggota gerak atas itu terdiri dari rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama anggota gerak atas ya, yaitu tangan. Juga anggota gerak bawah yaitu kaki. Ini anggota gerak. Di mana fungsi tulang sendiri secara umum itu adalah memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Jadi kita bisa berdiri dengan tegak. Diibaratkan seperti ini. Misalnya ada tenda dengan kerangkanya. Tenda akan berdiri dengan tegak tidak? Kalau misalnya kita tidak pakai kerangka, ya jelas tidak. Ya, dia akan tergeletak. Nah, tapi kalau kita pakai kerangka, maka tenda tersebut dia akan bisa berdiri dengan tegak dan membentuk ya. Begitupun dengan tubuh kita. Kita bisa tegak itu karena dalam tubuh kita itu tersusun dari beberapa tulang. Selanjutnya, fungsi tulang itu melindungi organ dalam. Nah, misalnya pada tulang rusuk itu bisa melindungi jantung. Ya, bagian ini misalnya organ dalamnya berupa jantung, kemudian paru-paru, ataupun tulang tengkorak ya. Tulang tengkorak ini bisa melindungi organ otak kita. Selanjutnya, fungsi tulang yang lain adalah tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Jadi di dalam tulang di sini itu terdapat otot-otot yang nempel. Nah, sehingga kita bisa menggerakkan tulang tersebut. Di mana otot itu seperti bahasa kitanya adalah daging ya, otot itu. Ada fungsi-fungsi tulang yang lain pada jenis tulang tertentu, misalnya itu tulang paha. Tulang paha juga berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Sel darah itu dibentuk di bagian sumsum tulang yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Itu misalnya fungsi utama tulang. Ya, secara umumnya. Selanjutnya ada sendi. Terus dulu. Selanjutnya itu ada sendi. Ya, coba sebelum kita belajar tentang sendi, coba kemudian coba dulu kalian itu berdiri. Kemudian lakukan gerakan sesuka kalian. Kenapa sih bisa seperti itu? Kenapa sih kita bisa melakukan berbagai macam gerakan gitu ya? Padahal kan kalau kita pikirkan bahwa tulang itu kan sifatnya keras dan ternyata tidak dapat dibengkokkan. Nah, ternyata itu semua itu terjadi karena pada penyusunan sistem gerak itu ada sendi, ya.
kita itu punya sendi. Apa sih yang dimaksud dengan sendi? Sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Ya, dengan adanya sendi, hubungan antar tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Ya, itu mengenai sendi. Jadi hubungan antara satu tulang dengan tulang yang lainnya. Nah, sendi itu dikelompokkan menjadi sendi mati, kemudian sendi kaku, dan sendi gerak. Kalau sendi mati itu yang nama lainnya adalah sinartrosis. Apa itu sendi mati? Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Ya, kalau ini tidak dapat digerakkan. Sendi mati ya, ingat kalau mati berarti tidak dapat digerakkan. Kalau sendi kaku itu sendi yang dapat digerakkan namun terbatas. Kaku ya, dia dapat bergerak tapi terbatas pergerakannya itu. Nah, kalau sendi gerak namanya juga sudah gerak, berarti dia itu adalah sendi yang dapat digerakkan secara bebas ya, dapat digerakkan. Nah, untuk sendi gerak ini dia dibagi-bagi lagi menjadi sendi geser, kemudian sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, dan sendi pelana. Ya, nah bisa dilihat di situ ada pergerakannya. Ini ya seperti apa? Itu. Kalau sendi geser itu sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Ya, prinsipnya kerja sendi ini itu adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang lain. Itu sendi geser. Misalnya itu seperti pada tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki dan di antara tulang belakang. Ya, yang paling sendi ini yang paling kita gunakan, yang paling sering kita gunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya mengambil buku, kemudian naik tangga, makan, ataupun beberapa aktivitas kita yang lainnya. Selanjutnya ada sendi engsel. Sendi engsel itu kita ingatnya itu seperti pintu engsel, Pak. Nah, itu sendi apa sih sendi engsel? Sendi yang mempunyai gerakan satu arah. Nah, gerakannya itu cuma satu arah, ada yang ke depan ataupun ada yang ke belakang. Contohnya misalnya persendian engsel itu antara lain sendi-sendi pada siku dan lutut. Ya, coba digerakkan itu lutut ataupun siku itu hanya bisa bergerak ke maksudnya hanya bisa bergerak ke satu arah. Selanjutnya ada sendi putar. Kalau sendi putar itu fungsinya sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tertentu. Nah, ini ya. Contohnya misalnya persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Coba digerakkan tulang tengkorak dengan tulang leher. Ya. Sendi tersebut itu memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, ataupun menggeleng ya. Itu coba dipraktekkan. Nah, itu sendi tersebut sendi yang tergolong sendi putar. Selanjutnya ada sendi peluru. Sendi peluru itu menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang yang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini itu dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Jadi bisa dikatakan kalau sendi peluru itu dia bisa bergerak ke segala arah. Ya. Bergerak ke segala arah. Contohnya misalnya antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, pada bahu coba digerakkan. Ya, itu bisa ke atas dan memutar ya. Ke atas ke bawah. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke segala arah. Ya, kemanapun. Itu misalnya pada tulang
antara tulang belikat dengan tulang lengan atas. Selanjutnya ada sendi pelana. Sendi pelana itu pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Ya, pelana sendi ini itu hanya dapat menggerakkan kedua arah saja. Ya, kedua arah saja. Misalnya itu pada pangkal ibu jari. Coba digerakkan pangkal ibu jari, itu hanya bisa menggerakkannya ke dua arah. Itu terkait mengenai sendi ya. Jadi tubuh kita itu bisa bergerak dengan adanya tulang. Nah, tulang itu dihubungkan dengan tulang yang lainnya disebut sebagai sendi. Jadi kita bisa jalan, kita bisa istilahnya melakukan aktivitas seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang otot, ya. Sebelum ke sini nih, coba kalian itu pikirkan apakah tulang-tulang penyusun rangka tubuh manusia ini dapat digerakkan tanpa ada bagian yang lainnya? Bisa nggak ya digerakkan hanya tulang saja? Ya, itu tidak bisa ya, karena di dalam tubuh kita itu udah sepaket antara otot dengan tulang. Jadi untuk bisa menggerakkan tulang itu ada otot yang disebut sebagai alat gerak aktif. Tanpa otot, tulang dan sendi tidak dapat tanpa otot, tulang dan sendi itu di tubuhmu tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Ya, otot itu adalah penggerak bagian-bagian tubuh sehingga disebut juga sebagai alat gerak aktif. Alat gerak aktif ya. Jadi otot itu bisa disebut juga sebagai alat gerak aktif. Nah, otot juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Yaitu yang terdapat di dalam tubuh kita. Ada ciri-ciri ataupun perbedaan dari ketiga otot tersebut. Yang pertama misalnya otot polos. Dari bentuk selnya itu berbentuk gelondong dengan ujung-ujung runcing. Ya, seperti ini. Selanjutnya otot jantung berbentuk memanjang silindris serta serabut, bercabang dan menyatu. Yang ini ya, otot jantung. Selanjutnya otot lurik berbentuk memanjang silindris dan serabut, ujungnya tumpul. Jadi bentuknya hampir sama dengan otot lurik dengan otot jantung. Dari segi bentuk ya. Inti sel di bagian otot polos itu memiliki inti sel satu yang terletak di tengah. Nah ini ya, inti selnya satu terletak di tengah. Kalau pada otot jantung memiliki inti sel banyak dan terletak di tengah. Kalau jantung banyak, letaknya di tengah. Kalau pada otot lurik itu memiliki inti sel banyak dan terletak di tepi. Ya, bedanya kalau otot jantung itu letakannya di tengah, kalau otot lurik letakannya di tepi. Selanjutnya sitoplasma pada otot polos, sitoplasmanya tanpa garis melintang yang jelas. Kalau pada otot jantung itu sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Kalau pada otot lurik sitoplasma dengan garis melintang yang jelas. Ini kesimpulannya jadi otot jantung dan otot lurik itu hampir sama ya secara strukturnya. Selanjutnya ada cara kerja. Kalau cara kerja pada otot polos itu bekerja secara involunter, di luar kehendak, atau dengan kata lain bekerjanya tidak sadar ya. Tidak sadar. Jadi otot polos itu bekerja secara tidak sadar, di luar kesadaran kita. Otot jantung juga sama, dia bekerja secara tidak sadar juga atau di luar kehendak.
Dan tapi kalau otot lurik itu dia bekerja secara sadar, ya sesuai dengan kehendak kita. Berada dalam kesadaran bergeraknya itu. Lalu kecepatan kontraksi pada otot polos itu kontraksinya bersifat lambat. Kalau pada otot jantung dia kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Dan pada otot lurik itu kontraksinya bersifat cepat, ya. Kontraksi jadi langsung bekerja pada otot lurik. Kemampuan kontraksinya pada otot polos itu mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah. Pada otot jantung dia mampu berkontraksi dalam waktu yang lama dan tidak mudah lelah juga. Kalau pada otot lurik dia tidak mampu berkontraksi dan dalam waktu yang lama dan mudah lelah. Ini kebalikannya ya. Sistem kerjanya terbalik dengan otot jantung dan otot polos. Selanjutnya ada letak. Letaknya kalau otot polos itu misalnya pada dinding penyusun. Letaknya itu kalau otot polos terdapat di dinding penyusun organ dalam seperti rahim, kemudian usus, kemudian lambung. Ya, misalnya di organ-organ bagian dalam itu otot polos. Kalau otot jantung itu sesuai namanya ya terletak di jantung ya. Di contoh organnya itu adalah jantung. Kalau pada otot lurik itu dia menempel pada tulang atau rangka. Jadi posisinya itu pada tulang atau rangka. Itu mengenai perbedaan antara otot polos, otot lurik, dan otot rangka. Maaf, otot jantung maksudnya. Selanjutnya ada upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ya, ada beberapa cara supaya kita bisa terhindar dari kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem gerak ya. Kita harus dapat mengantisipasi agar tidak mengalami gangguan-gangguan tersebut. Nah, ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama, berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Ya, itu betul sekali karena sinarnya itu sangat baik untuk membantu proses pembentukan vitamin D, di mana vitamin D itu sangat penting dalam membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Jadi dalam cahaya matahari itu dia punya vitamin D dan bagus buat tubuh kita. Yang kedua, meningkatkan konsumsi makanan yang mengandung banyak kalsium. Ya, diusahakan kita itu banyak makan makanan yang mengandung kalsium karena kalsium itu bagus buat tulang. Contohnya misalnya apa saja sih makanan yang mengandung kalsium? Di antaranya bisa susu, bisa kangkung, kacang kedelai maupun olahannya seperti tempe, tahu. Lalu ikan salmon, ada lagi kacang almond dan sayuran-sayuran yang lain seperti brokoli misalnya. Selanjutnya ada memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Nah ya, dengan memperhatikan asupan vitamin D, makanan yang mengandung vitamin D itu diantaranya seperti telur, kemudian produk olahan dari kedelai juga, ya minyak ikan, kemudian ikan berlemak, terus ada lagi hati sapi dan udang misalnya ya. Dan selanjutnya menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya itu duduk dengan cara yang benar. Jadi kalau duduk itu harus dengan cara yang benar, misalnya tulang belakang itu harus dalam posisi tegak, ya tidak membungkuk gitu, ataupun tidak terlalu terlalu renggang, terlalu ke depan seperti itu. Saat tidur pun sebaiknya memakai alas yang datar pada saat memakai alas yang datar dan padat juga agar posisi tulang belakang itu tetap lurus ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kebiasaan duduk yang harus dihindari, kebiasaan duduk yang salah.
harus tegak. Melakukan olahraga secara teratur dan memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi olahraga ya secara teratur juga, misalnya seperti jalan kaki, jogging, ataupun naik-naik tangga, minimal ya apa ya, tidak terlalu sering rebahan lah seperti itu ya. Itu tujuannya untuk membantu terbentuknya tulang yang kuat dan memperlambat proses kerapuhan tulang pada tubuh. Ini mengenai upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Sistem gerak pada hewan dulu ya. Baik, kita lanjut yaitu tentang sistem gerak pada hewan. Ya, hewan itu dia bisa hidup di dalam air, udara maupun darat. Ya, jadi salah satu sifat atau ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara. Misalnya, ada yang berjalan, ada yang berlari, ada juga yang berenang, kemudian merayap, dan lain-lain ya. Coba kalian perhatikan deh, gerak hewan darat dengan gerak hewan yang di air itu berbeda kan? Kemudian kalau gerak hewan yang bergerak menggunakan otot dan rangkanya, itu misalnya pada kaki itu hewan darat. Tapi kalau hewan yang bergerak di air itu pasti menggunakan sirip. Tapi kalau untuk burung dia terbang menggunakan sayap. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian hewan itu dia bergerak ke berbagai tujuan antara lain untuk melindungi diri dari predator ataupun untuk mencari mangsa. Jadi bisa untuk untuk memakan ya, untuk nyari makan ataupun untuk menghindari dari dimakan seperti itu. Yang pertama kita akan bahas dulu tentang gerak hewan yang ada di dalam air. Misalnya pada hewan ikan ya di sini. Air itu memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara sehingga hewan itu lebih sulit bergerak di air daripada di udara. Air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan udara dan tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Kedua hal tersebut itu ya dapat mengakibatkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air. Sehingga kalau misalnya kalian kalau berenang itu kan lebih ringan ya, kalau mengangkat beban di dalam air itu lebih ringan daripada di udara seperti itu. Misalnya nih, salah satu bentuk tubuh yang dimiliki oleh hewan air itu rata-rata bentuknya torpedo. Ya, rata-rata bentuknya torpedo atau streamline. Ya, bentuk tubuh ini dia memungkinkan bisa meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Seperti pada ikan misalnya. Dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Ya, itu gerakan ikan. Kadang juga ikan memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau untuk mengatur gerakan naik turun. Ikan juga dia memiliki gelembung renang yang berfungsi untuk mengeluarkan gas. Biasanya itu gasnya berupa oksigen. Kemudian juga kan sebagian besar ikan itu dia menggunakan gerakan lateral pada tubuhnya. Dan sirip ekornya juga
juga bisa menghasilkan gaya dorong ke depan. Ada juga yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Ya, ada beberapa ikan. Ikan yang bergerak dengan sirip pasangan dan sirip tengah cocok untuk hidup di terumbu karang. Biasanya ikan-ikan yang ukurannya lebih kecil. Tapi jenis ikan ini tidak dapat berenang bebas ya secepat ikan yang lain yang dapat menggerakkan sirip yang dapat bergerak dengan menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Biasanya ikan-ikan yang ukurannya kecil-kecil yang kalau hidup di terumbu karang. Tapi intinya kalau gerak hewan di dalam air itu, contohnya pada ikan, itu dia bergerak menggunakan sirip untuk berenang. Selanjutnya ada gerak hewan di udara. Gerak hewan di udara itu contohnya adalah burung. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa sih burung bisa terbang dengan bebas ya di udara? Terus juga stabil gerakannya itu. Terkadang kan ada juga burung yang pemangsa, kalau misalnya mangsa ikan di laut atau di sungai ya, dia itu bisa tepat langsung ngambil mangsanya atau ngambil makanannya dalam berburu. Ya, bagaimana sih? Tahu tidak apa yang memengaruhi gerakan burung tersebut? Jadi, burung tersebut itu dia dapat terbang dan melawan gravitasi bumi ya. Masalah utama di sini adalah gravitasi. Kalau misalnya hewan-hewan yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara, tubuh-tubuh hewan tersebut harus memiliki gaya angkat ke atas untuk mengimbangi gaya gravitasi karena tidak mungkin kan tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat ke atas ialah dengan mengepakkan sayap atau dia menggunakan sayap dalam terbangnya. Jadi sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat juga ringan, ya ototnya juga kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya saat dikepakkan ya. Jadi di sini dia akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang lebih efektif untuk pergerakannya. Nah, jadi kalau misalnya pada gerakan burung di udara ini dia menggunakan prinsip dari hukum Newton yang ketiga, yaitu yang berbunyi di sini F aksi berbanding terbalik dengan F reaksinya ya. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya, jadi ketika benda pertama memberikan gaya F aksi, gaya aksi pada benda keduanya, maka benda kedua akan memberikan gaya reaksi pada benda yang pertama tadi, yaitu yang diterapkan pada burung yang sedang terbang. Selanjutnya ada gerak hewan yang di darat. Yang di darat itu biasanya dia memiliki otot dengan tulang dan kuat ya. Ya, biasanya digunakan untuk berjalan, kemudian berlari. Kalau untuk gerakan hewan yang ada di darat sini. Terkadang kan ada juga gerakan hewan seperti harimau, kemudian singa, itu kan lebih lebih kuat, dia berlari, dia memangsa seperti itu. Adapun misalnya pada hewan-hewan gajah itu memiliki massa tubuh yang besar sehingga kalau misalnya bergerak itu dia akan melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Namun di sini ada perbedaan struktur tulang dan kekuatan otot pada gajah tersebut ya. Dia dapat melakukan gerakan yang lincah, maksudnya dia dapat melakukan gerakan misalnya berjalan, kemudian apalagi berdiri ya, berbeda dengan kuda misalnya ataupun harimau. Dia punya struktur rangka dan otot yang sangat kuat juga, tapi fungsinya di sini
untuk berlari dan memiliki bentuk kaki yang lebih rimpang sehingga kuda maupun harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Ya, hal tersebut mengakibatkan pada saat berlari lebih banyak melompat ke udara dan meluncur ke udara. Seperti itu ya, pergerakan pada hewan di darat. Selanjutnya ada sistem gerak pada tumbuhan. Ya, tapi apakah tumbuhan tersebut dia bisa bergerak? Bagaimana ya pergerakan pada tumbuhan? Ya, mungkin nggak ya kalau tumbuhan itu bergerak? Mungkin ya, karena tumbuhan juga di sini dia termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup, di mana salah satu ciri makhluk hidup itu adalah dengan bergerak. Ya, jadi kalau pergerakan tumbuhan itu bisa kita lihat dia tumbuh, kemudian berkembang, ataupun juga ada beberapa tumbuhan yang kalau kita sentuh itu menguncup ya, bergerak. Ataupun ada juga tumbuhan pada jam-jam tertentu dia daunnya itu layu ataupun menguncup ya, seperti itu. Itu pergerakan yang pada tumbuhan. Yang pertama itu ada gerak autonom atau disebut juga gerak endonom. Ini adalah gerakan yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Misalnya pada gerak melingkar aliran sitoplasma dalam sel daun Hydrilla verticillata. Ini kalau misalnya kita amati dalam mikroskop ya, itu kita akan melihat seperti struktur seperti tembok, dinding tembok yang di dalamnya itu terdapat butiran-butiran bulat berwarna hijau. Jadi itu gerak pada daun Hydrilla. Misalnya gini kalau kita amati itu dalam. Nah, ini bagian-bagian selnya misalnya. Nanti di situ ada pergerakan butiran-butiran hijau yang itu gerakan selnya yang disebut sebagai gerak endonom. Selanjutnya ada gerak esionom. Gerak esionom itu contohnya gerak ujung akar menuju tempat berair. Sakit. Kenapa gigit? Atau di kolong itu. Itu. Selanjutnya ada gerak esionom. Gerak esionom itu adalah gerak Selanjutnya ada gerak esionom. Gerak esionom itu apa? Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Jadi ini dipengaruhi oleh rangsangan ya. Oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Itu. Contohnya misalnya pada gerak yang misalnya pada gerak ujung akar menuju tempat berair. Nah, ini gerakan akar ini dia akan terus bergerakan menuju ke bagian bumi, yaitu geotropisme. Nama gerakannya geotropisme. Jadi pergerakan akar ini tropis. Jadi pergerakan akar ini dia akan menuju ke sumber air. Dia akan mencari ke sumber air atau mendekati ke pusat bumi ya. Itu misalnya pada akar.
Contoh lain yang termasuk ke dalam gerak esionom misalnya ada tumbuhan-tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, ataupun markisa ya, yang bergerak menggunakan sulur. Dia akan melilit, ya dia akan melilitkan pada suatu batangnya itu atau penyangganya itu dia akan cari, kemudian dia lilitkan dan dia akan bergerak atau memanjang seperti itu ya. Terkadang kan tentu ada rangsangannya yang dapat memengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan tadi. Misalnya contoh lain lagi adalah pada bunga pukul 4 misalnya. Bunga pukul 4 atau Mirabilis jalava itu kan mekarnya bunga pada pukul 4 itu disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya pada sore hari ya. Biasanya bunga pukul 4 ini dia mekar pada pukul 4 misalnya. Pada pukul 4 karena cahaya di sore hari tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam gerak esionom. Tapi kalau pada pagi-pagi ataupun siang hari, ya cahaya terlalu terik, misalnya bunga tersebut dia akan kuncup. Nah, seperti itu. Itu gerak esionom. Yang selanjutnya ada gerak higroskopis. Selanjutnya ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis itu contohnya gerak sporangium pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut serta pecahnya kulit buah polong-polongan yang sudah kering ya. Jadi misalnya nih, kalian melihat buah polong-polongan yang sudah tua, kemudian kalian juga akan melihat buah polong-polongan tersebut ya dapat membuka. Bagaimana sih polong-polongan tersebut dapat membuka? Jadi gini ya, ketika polong-polongan tersebut sudah tua, maka akan terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan. Nah, bagian buah yang tidak merata, akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat polong menjadi terbuka. Ya, membuat jadi terbuka. Nah, membukanya buah polong tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak higroskopis. Ya, ataupun misalnya membukanya sporangium pada tumbuhan paku ataupun tumbuhan lumut. Nah, itu gerakannya. Nah, itu gerakannya seperti itu. Baik, ya sekian pertemuan kita hari ini. Kita baru bahas dulu tentang sistem gerak pada makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita nanti akan bertemu lagi di materi gerak dan gaya. Ya sekian pertemuan kita untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata ataupun penyampaian materi yang masih belum maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.